saya baca beberapa judul. Al-maddatu muhimmatun walakinna tariqah akhamu minal maddah. Bahan pelajaran itu kayak Fathul Qorib, Fathul Muin itu namanya maddah. Maddah ini penting, tapi lebih penting cara mengajarnya. Nah, ini yang di pondok-pondok lain barangkali yang tidak ada atau ada. Saya tidak fanatik dengan pondok saya, tidak. Ya, saya bermadzhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ini madzhab saya benar, kata Imam Syafi'i. Tapi kalau Anda mendapatkan hadis yang sahih, itu adalah hadis yang sahih, buanglah pendapat saya. Ini Imam Syafi'i, akhlaknya itu. Ini madzhab saya benar. Tapi seandainya Anda mendapatkan hadis sahih dan benar-benar sahih bertentangan dengan pendapat saya, buang pendapat saya di balik tembok. Itu imam, tidak seperti Imanuddin. Kalau Imanuddin berkata, walaupun ulama sedunia mengakui bahwa Alwi ini turunan Nabi, saya tetap menolak. Maka saya katakan jangan ada munakosah, jangan ada seminar dengan Imanuddin, nggak ada gunanya. Dia sudah berkata, walaupun seluruh dunia, ulama seluruh dunia mengakui Pak Alwi, saya menolak. Ya sudah, nggak usah musyawarah dengan dia. Itu namanya menunjukkan ketololannya. Jadi jelas orang tolol itu. Kalau tidak tolol, ini pendapat saya. Kalau Anda ada pendapat yang lebih kuat daripada pendapat saya, silakan. Ilmiah. Nah, al-maddatu muhimmatun walakinna at-tariqah ahammu minal maddah. Bahan pelajaran itu seperti Fathul Qorib, Fathul Muin itu penting. Tapi lebih penting lagi cara mengajarkannya. Thariqatut tadris yang dikatakan metodik didaktik. Metodik itu cara mengajar dalam pelajaran khusus. Itu namanya metodik. Metodik mengajar bahasa, metodik mengajar nahwu, metodik mengajar sejarah, itu namanya metodik. Kalau didaktik itu sistem mengajar secara umum. Ini secara umum, pelajaran apapun saja. Lalu ada metodik yang mengarah kepada mata pelajaran. Jadi yang saya pentingkan, at-tariqatu muhimmatun walakin al-mudarris ahammu min at-tariqah. Bagus juga ini kata-katanya. Metodik itu penting, tetapi guru lebih penting dari metodik itu. Metodik itu penting, tapi guru itu sendiri lebih penting daripada metodik tadi. Guru penting. Al-mudarris muhimmatun walakin ruhul mudarris ahammu minal mudarris. Guru itu penting, tapi rohnya guru itu, artinya jiwanya itu jauh lebih penting dari guru itu sendiri. Rohnya. Nah, maka guru kiai-kiai ulama dulu tidak pakai metode didaktik, tapi banyak santrinya yang menjadi ulama. Dari mana itu? Dari ruhul mudarrisnya, roh daripada guru-guru, roh daripada kiai-kiai itu
yang sangat penting, mempunyai rasa keikhlasan dalam mengajar. Mengajar itu ikhlas, niat untuk memindahkan ilmu dari buku ke otaknya anak-anak. Ruhul mudarris, ada ruhul jihad, ruhul ikhlas. Bukan hanya guru sekedar memenuhi jadwal, itu guru yang tidak bertanggung jawab. Yang penting saya 1 minggu mengajar 18 jam. Murid mau bodoh, mau pinter, nggak ada urusan. Saya mengajar apa adanya. Tidak ada ruhnya Ustadz ini ingin supaya anak itu pandai, tidak ada. Rohnya guru supaya anak ini ingin menguasai ilmu, tidak ada. Maka dikatakan di sini al-mudarris, guru itu penting. Tetapi lebih pentingnya itu jiwanya guru itu. Jadi kalau dikatakan al-maddah muhimmatun walakinnat tariqu ahammu minal maddah, itu benar. Kemudian at-tariqatu muhimmatun walakinnal mudarris ahammu minat tariqah. Metodik itu penting, tapi lebih penting lagi gurunya. Gurunya penting, tapi lebih penting lagi jiwa guru, rasa tanggung jawab. Bukan sekedar mengajar di depan kelas, tapi tidak ada tanggung jawab. Saya ngajar bahasa Arab, akan saya jadikan murid saya bisa berbahasa Arab. Bukan mengerti bahasa Arab, bisa berbahasa Arab dengan aktif. Itu yang sangat penting. Saya mengajarkan usul fikih, bukan sedang mengajarkan bagaimana supaya anak-anak saya ini dapat mempergunakan kaidah-kaidah usul fikih dan paham betul kaidah-kaidah usul fikih ini. Nah, itu namanya ada rasa tanggung jawab, bukan sekedar mengajar. Saya mengajar matematik, bagaimana supaya anak saya itu mengerti kaidah-kaidah matematik yang ada, menguasainya. Itu nama guru tadi mempunyai ruhul mudarris, rohnya guru. Nah, ulama-ulama dulu itu ruhnya yang kuat, gerakan batinnya. Saya kasih contoh misalnya pondok pesantren Termas, bunyainya itu puasa. Puasa Daud, kalau ada tamu ya batal, tidak ada tamu puasa terus sepanjang hari. Ketika ditanya mengapa Bunyai kok berpuasa terus, saya berpuasa mendoakan santri-santri saya yang belajar sama suami saya supaya menjadi ulama-ulama yang soleh. Nih satu. Gerakan kiainya sendiri, ulama-ulama tidak lepas sembahyang malamnya, mewajibkan diri untuk sholat tahajud, bukan sunnah, wajib. Dengan ruhul mudarrisnya inilah, maka bisa melahirkan anak-anak yang ilmunya bermanfaat. Sering saya gambarkan, pondok pesantren itu ibarat mata air. Pondok pesantren itu mata air. Hanya dari mata air yang jernih akan mengalir air yang jernih. Bagaimana akan mengalir air yang jernih kalau sumbernya kotor? Itu sufinya. Bagaimana akan mengalirkan air yang jernih? Sumbernya kotor.
sumbernya guru yang bersih. Guru-guru pondok pesantren Darul Rahman tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Guru-guru pondok pesantren Darul Rahman selalu melaksanakan sembahyang sunnah rawatib. Kadang-kadang guru pesantren Darul Rahman sembahyang tahajud. Kadang-kadang pernah sembahyang duha. Kira-kira pernah sembahyang duha. Ini mata airnya bersih, ngalir, airnya bersih. Bagaimana ilmunya akan mengalir? Bagaimana muridnya akan menjadi murid yang bermanfaat? Gurunya nggak sholat, apalagi berbuat maksiat lebih jauh lagi. Maka termasuk Darul Rahman itu dari kiainya sampai ustadznya, semua ustadzahnya ini merupakan mata air yang akan mengalirkan air yang jernih kepada santri-santri kita, yang sekarang itu santri kita sudah hampir 6.000 3 tempat ini, 5.000 lebih. Mereka mengisap air dari Darul Rahman. Bagaimana kalau mata airnya kotor? Mereka akan minum air yang kotor. Na'udzubillah. Tapi kalau guru-gurunya orang yang bersih-bersih, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, akan mengalir dari guru yang bersih itu aliran air ilmu yang bersih. Nah, ini saya tanamkan di awal tahun ini. Usahakan ngajar fikih tidak sholat, atau sholat kalau sempat, tidak sempat nggak sholat. Meninggalkan sholat pun tidak menyesal, biasa-biasa aja. Kalau orang meninggalkan sholat masih merasa menyesal dan sedih, itu berarti dia orang yang baik. Tapi meninggalkan sholat dianggap biasa. Tidak sholat zuhur biasa, tidak sholat subuh biasa. Subhanallah, na'udzubillah. Sedangkan dia mengajar ilmu agama, walaupun ilmu umum sama. Bagaimana akan mengalirkan air yang jernih kalau ustadz-ustadznya misalnya biasa meninggalkan sholat? Nah, ini saya peringatkan supaya betul-betul Darul Rahman ini menjadi mata air yang bersih, yang jernih, yang siap diminum. Jadi supaya betul-betul Darul Rahman itu menjadi mata air yang jernih, bersih, siap minum. Nah, itu yang saya harapkan. Untuk itu akan saya peringatkan beberapa peringatan. Pertama, setiap guru, ada di situ di layar televisinya itu, setiap guru mempunyai tanggung jawab. Ini yang penting. Bukan sekedar mengajar, memenuhi jadwal, mempunyai rasa tanggung jawab. Benar nggak santri saya ini menguasai ilmu yang saya berikan? Kalau tidak, saya kasih khusus bertanggung jawab untuk menjaga amanah pondok ini, baik kepada wali murid atau di hadapan Allah. Kita harus punya rasa tanggung jawab. Wali murid yang memberikan kepercayaan, mencari kepercayaan itu susah. Mencari kepercayaan susah. Bagaimana supaya kau dipercaya? Susah. Dulu saya kerja keras dengan Ki Agung Syazali, dengan Ki Abdul Qadir, dengan Ki Masuki Baidawi, kerja keras, dapatlah kepercayaan. Menjaga kepercayaan itu lebih sulit. Nah, inilah rasa tanggung jawab.
wakaf Darul Rahman ini tidak sama dengan wakaf-wakaf yang lain. Kalau wakaf yang lain itu pada organisasi, wakaf kepada NU, lain wakaf kepada yayasan. Darul Rahman itu bukan wakaf kepada yayasan, bukan wakaf kepada organisasi, wakaf kepada saya. Nah itu yang saya merasa berat waktu itu. Kalau kepada yayasan, yayasannya yang urus. Kalau wakaf ini pada NU, NU aja yang urus. Tetapi wakaf itu Pak Roman pakai, saya wakafkan tadi pada pakai lain kedudukannya. Jadi saya punya rasa tanggung jawab penuh. Maka ke waktu itu ketika saya dikasih tanah, dikasih untuk tanah wakaf, semuanya saya tolak. Takut yang ini tidak berhasil. Asyratus Safiyah itu, pesantren yang didirikan oleh Kiai Syafi'i Al-Azhar, itu tanah saya itu. Saya dikasih oleh Haji Haji Hafid, karena saya melihat Kiai Syafi'i Al-Azhar ini seorang tokoh ulama yang rumahnya di Tepus itu, tidak punya mushola, tidak punya masjid, tidak punya pendidikan, dan dia orang alim. Saya bilang sama dia, saya terima wakafnya pada saya, tapi saya serahkan nanti kepada Kiai Syafi'i Al-Azhar. Ya ternyata saya terbengkalai, sedih saya melihatnya. Terbengkalai sekarang, gedung-gedungnya nganggur, masjidnya nganggur, tidak ada santri, tidak ada orang sekolah. Tidak ada orang pesantren. Dulu ketika ada Kiai Syafi'i Al-Azhar masih banyak santrinya. Karena saya konsentrasi. Dikasih tanah di Bekasi, saya tolak. Ada orang ngasih tanah di Banten, saya tolak. Mengapa saya tolak? Ya karena wakaf. Kalau saya terlantarkan, bagaimana dosa saya? Nah, sehingga tanah wakaf ini saya bertanggung jawab dan keluarga saya yang harus memelihara. Kecuali kalau keluarga saya nggak mampu, tapi harus ada hitam di atas putih, serahkan kepada siapa yang mampu, serahkan kepada pemerintah. Tapi selama saya dan keluarga saya masih mampu menjaga mereka, kita wajib. Tadi wakaf tidak kepada yayasan, tidak kepada organisasi, wakaf yang langsung pada pribadi saya. Baca sedang yang diwakafkan kepada saya, tapi dengan catatan untuk pendidikan agama, untuk pesantren. Saya garap kepercayaan ini, amanah ini dengan segala kemampuan saya, tanpa panitia pembangunan. Mengapa kok tidak pakai panitia? Waktu itu saya sudah mengumpulkan tokoh-tokoh Betawi, saya kumpulkan tokoh-tokoh Madura. Mau saya bentuk panitia pembangunan pondok pesantren Darul Rahman. Tokoh-tokoh Betawi yang saya kenal menolak. Tokoh-tokoh Madura menolak. Sudah Kiai, nggak usah ribut-ribut bikin panitia. Pak Kiai bikin pesantren. Perlu apa? Kata orang Madura, perlu besi, saya jamin besinya 100%. Perlu kayu, Pak Kiai jendela dan pintu terima jadi. Saya kirim nanti. Masya Allah, itu benar semua. Perlu pasir, saya punya kenalan Haji Habib Usman di Tangerang. Dia tulis asal ada truk, bawa kartu nama Pak Kiai, kasih tanda tangan, kasih tanggal, saya isi truk itu. Saya tanya, berapa truk? Habib Usman itu. Sudah Kiai,
Selama Kiai butuh, kirim aja truk ke sini. Masya Allah, Alhamdulillah. Ada posnya Batu di Luwiliang, namanya Haji Ismat Sadar. Sudah pakai kirim truk ke sini, kasih kartu nama, saya kirim Batu. Alhamdulillah, Allah memudahkan. Karena saya menjaga amanah daripada Abdurrahman ini. Bagaimana orang di ibu kota mewakafkan tanahnya? Ya, tapi tanah beliau yang diwakafkan tidak sampai sepertiga. Tanah beliau luas, banyak, tahu saya. Kalau lebih sepertiga tentu saya tolak. Itu sebagaimana, makanya dijaga amanah ini. Tentu saya sendiri tidak mampu dibantu oleh ibu-ibu yang sekian banyaknya ini. Maka jangan dikhianati amanah ini. Mencari kepercayaan sulit, menjaga kepercayaan ini lebih sulit. Supaya orang tetap percaya kepada pondok ini. Alhamdulillah selama 50 tahun berkat kerja keras para guru, para ustadzah ini, alhamdulillah sampai detik ini kita masih mampu menjaga kepercayaan ini. Tapi tidak untuk sekarang saja, untuk masa yang akan datang. Maka jangan khianati amanah ini. Anak-anak dititipkan sama kita, kita dipercaya oleh wali murid untuk mendidiknya. Jaga kepercayaan ini. Maka jangan mengkhianati amanah ini. Guru-guru misalnya yang sudah bosan mengajar, ya tolong minta berhenti aja. Jangan sampai ada guru di sini mengajar merasa terpaksa mengajar. Ini pekerjaan yang akan gagal. Pekerjaan yang berhasil itu karena hobi. Saya hobi berpidato, berhasil. Kalau tidak hobi, tidak berhasil. Saya hobi mengajar. Kalau tidak hobi, tidak berhasil. Petani yang akan berhasil bertaninya, kalau dia pekerjaannya itu menjadi kecintaannya. Orang berternak akan berhasil peternakannya kalau pekerjaan itu menjadi hobinya. Nah, saya mengharapkan guru-guru yang ada ini supaya pekerjaannya menjadi hobinya. Saya pernah pidato di Gotong. Ya, karena zaman itu orang sedang mabuk saya barangkali. Saya pernah di Gotong. Dipikul ke masjid. Lalu judukan di kursi disuruh pidato. Ya karena hobi. Bisa saja menjalankan. Jadi orang yang berhasil ini kalau pekerjaan menjadi hobinya. Dagang yang berhasil kalau dagang itu hobi. Bertani berhasil kalau bertani itu hobi. Mengajar akan berhasil kalau mengajar itu hobi. Berpidato, berdakwah akan berhasil kalau dakwah itu hobi. Kalau hobi tidak hobi, jangan coba-coba. Berapa banyaknya mubalik yang dipaksakan jadi mubalik 5 tahun, katakan istilahnya naik daun. Setelah 3 tahun, 5 tahun naik daun, hilang. Tidak banyak, tidak sedikit yang seperti itu. Maka mengajar ini harus betul-betul mempunyai rasa tanggung jawab. Jangan sampai meninggalkan kelas. Anak di kelas itu amanah. Yang guru-guru harus menjaga pendidikannya, ilmunya. Dan kalau sering-sering meninggalkan kelas, itu namanya pengkhianat. Kalau saya kasarkan, apalagi meninggalkan kelas tanpa alasan syarat, hanya ogah-ogahan, sedang malas, tidur, tidak mengajar. Guru yang semacam itu termasuk guru yang berkhianat, tidak amanah.
sering terlambat masuk kelas, sering meninggalkan kelas tanpa udur yang jelas, tidak peduli dengan keadaan anak. Saya dulu ketika mengajar kelas 6, nggak ada anak kelas 6 sakit. Apa tindakan saya untuk anak kelas 6 yang biasanya males itu? Di belakang kelas, saya suka sitipan. Yang sakit di kamar, tolong gotong ke kelas. Biar dia tidur, kasih teh, kasih minuman. Yang penting ada di kelas. Daripada di kamar dia sakit ngelamun. Mendingan letakkan di belakang itu, kasih tempat tidur, kasih bantal, kasih teh, kasih kue. Gotong anak kelas 6 itu yang sakit-sakit. Nah, dengan tindakan ini tidak ada anak kelas 6 sakit. Kalau sakit saya gotong, saya kasih di belakang itu. Saya kasih bantal. Enggak, kamu sakit tidur di situ. Saya ngomong kalau kamu boleh mendengarkan, boleh tidak. Tertidur juga nggak apa-apa. Hanya nggak ada kelas 6 sakit. Peduli. Ya, santrinya belajar tidur, ustadznya ngajar terus ikhlas. Ada ustadz yang begitu. Melihat muridnya ngantuk, panggil, bilang, tahu. Gitu. Jadi artinya ada kepedulian dengan keadaan anak. Bukan hanya sekedar mengajar anak tidur dibiarkan. Nah, itu namanya guru yang tidak peduli dengan keadaan anak. Jadi saya minta supaya guru seperti itu. Bantu saya. Kepercayaan masyarakat ini bantu saya. Saya juga berusaha untuk semaksimal mungkin dalam kesejahteraan guru. Saya berusaha. Di antaranya misalnya saya bikinkan asrama. Guru yang berkeluarga, saya bikin asrama. Nah, guru yang berkeluarga itu harus lebih sadar lagi. Alhamdulillah, saya nggak bayar listrik. Alhamdulillah, saya nggak bayar kontrakan. Alhamdulillah, saya nggak bayar air. Keran tinggal dibuka, listrik menyala. Tapi guru yang semacam itu tanggung jawab itu penuh dan sudah konsentrasi untuk di pondok. Kalau guru-guru yang di pondok masih ingin berjuang di tengah-tengah masyarakat, lebih baik segera keluar dari pondok ini supaya tidak terlambat. Kalau niatnya sudah berbakti pada pondok, persilakan. Cuma tingkatkan ilmiahnya. Kalau misalnya mengajar fakul tholib, baca bejurinya. Nanti di perpustakaan itu Pak Is sudah dilengkapi. Fathul Mu'in terjemahan ada, Fathul Mu'in terjemahan ada, I'anatul Talibinnya ada, bajurinya ada, kemudian alfiyahnya yang lengkap. Banyak sekali syarat-syarat alfiyah itu yang modern. Tempatkan di perpustakaan guru, usul terdahulu, kasih kamus Al-Munawwir, kasih kamus mujib. Nah, guru-guru supaya rajin ke perpustakaan. Maka lengkapin nanti. Terjemahan Fathul Qorib banyak. Terjemahan Fathul Mu'in banyak. Itu untuk menolong. Karena di terjemahan itu kadang-kadang ada kata yang hilang. Banyak di Fathul Mu'in terjemahan itu saya baca itu kata-kata yang hilang. Tidak diterjemahkan. Untuk pesantren tidak bisa seperti itu. Anak pesantren harus mengerti tiap kata. Nah, ini kepada guru-guru, setiap guru mempunyai tanggung jawab. Bukan sekedar mengajar. Tanggung jawabnya itu yang penting.
Materi kedua, pembelajaran bahasa Arab kepada Kiai Kosim. Tolong jangan dimulai dulu bahasa Arab. Saya insya Allah hari Rabu saya masih berangkat ke Pulau Pinang, ke Malaysia untuk pengobatan terakhir mata saya itu. Mata saya sudah kira ada gangguan, tapi dia baca kitab enggak terganggu, cuman kalau ditutup yang kanan itu sulit, yang kiri itu untuk membaca. Itu tulisan seperti ini ya, yang kiri walaupun saya tutup yang kanan masih bisa membaca, cuman sudah ada sedikit kurang jelas, gitu, harus tukar gitu. Kalau yang kanan alhamdulillah tidak ada masalah. Bahasa Arab kelas 1. Ya. Jangan sampai mempergunakan terjemah. Jangan seperti saya dulu. Saya bahasa Arab dulu saya di madrasah namanya Miftahul Ulum. Masuknya sore setelah saya sekolah SR. Jam 12 keluar, jam 2 saya harus menuju lagi ke sekolah ibtidaiyah Miftahul Ulum namanya. Saya diajar bahasa Arab, tapi dengan terjemahan gak ada barangnya. Nah itu tidak melekat di hati